sosok Pak Mahfud itu menjadi magnet yang luar biasa ini ya, buat partai dan buat para Nahdliyin. Nah, kalau kedua sosok antara nasionalis dengan NU, menurut Anda ini bagaimana nih potensinya? Ya, jadi pertama Ganjar sendiri sudah go public. Oke. Dan dia punya track record yang cukup bagus di dunia Jawa Tengah. politik, Ya, di Jawa Tengah saja gubernur. Pak Mahfud ini merupakan tokoh nasional yang hari ini lagi naik daun. Iya, iya. Dan beliau tidak punya dosa sejarah. Banyak partai politik juga akan memberikan pertimbangan yang lebih luas untuk bisa mengakomodasi Ganjar ketika digabungkan dengan Prof Mahfud. Peluang untuk menang menurut pandangan saya jika dibandingkan dengan Anies Ahaye itu bobotnya lebih kuat di Ganjar dengan Prof Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, beberapa waktu lalu Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam bertemu. Ini bertemunya disengaja atau tidak disengaja, tetapi naga-naganya kalau kita lihat bahwa pertemuan itu berada di Universitas Wahid Hasim Unwahas Semarang. Nah, kemudian juga di situ dihadiri oleh Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Asrori. Nah, pemirsa, saya sekarang bersama Mas Taufik, salah satu aktivis NU Jawa Tengah. Beliau juga pendiri Pagar Nusa ya, Pagar Nusa. Ya, Mas Taufik, kalau Anda melihat ini pertemuan kedua tokoh ini, kira-kira ini bagaimana? Ada upaya untuk mengawinkan sosok Pak Mahfud MD dengan Pak Ganjar atau seperti apa? Terima kasih Mas Yusuf. Jadi perhelatan akbar politik Indonesia kan akan terjadi tahun 2024. Ya. Namun riak-riak kecil yang membumbui suasana itu sudah semakin meningkat, semakin memanas. Dan peristiwa pertemuan Pak Ganjar dengan Prof Mahfud di kampus Unwahas, sebuah kampus milik NU di Jawa Tengah yang terbesar. Dijadikan sebagai momentum pertemuan antara dua tokoh nasional yang sekarang lagi berikhtiar untuk mencari momentum penting untuk membangun proses kan begitu. Maka kalau dikatakan itu pertemuan by design, ya mungkin tidak terlalu salah. Ya, walaupun saya sendiri belum tahu secara pasti gitu aja. Itu desain apa tidak. Desain itu kan. Yang namanya proses politik itu by design or not by design sama saja. Sama saja. Artinya ada upaya ikhtiar. Nah, yang penting ada ikhtiar menuju ke arah sana. Dan ini sangat positif menurut saya. Artinya apa? Ketika suara Anies dengan sekian banyak calon pasangannya itu menggeliat, Ganjar ini dengan siapa itu? Dengan siapa? Nah, maka di sini ini momentumnya sangat strategis menurut saya. Untuk apa? Pertama, untuk meyakinkan publik dan partai politik bahwa yang namanya Ganjar Mahfud ini, mohon maaf, bukan tokoh sembarangan, apalagi didukung oleh komunitas NU Jawa Tengah. Bahkan di situ hadir wakil Khatib Am ya, Kiai Ahmad Asrori kan ya. Ini kan nilai tambahnya itu luar biasa. Jadi artinya bahwa ini salah satu restu kelihatannya menurut Anda itu kan. Jadi, saya sebagai seorang pengamat dan saya juga dulu kan pernah banyak terlibat di persoalan politik. Saya sambil minum ya. Mari. Wedang ubu. Hangat juga ya. Bagaimana? Jadi ini merupakan nilai tambah yang luar biasa bagi diri Pak Ganjar yang sudah melalang buana ke sana kemari dan belum bisa memberikan jawaban siapa yang akan mewakili dia. Tahu-tahu terjadi pertemuan seperti ini. Kan luar biasa. Luar biasa. Artinya sosok Pak Mahfud itu menjadi sebuah magnet yang luar biasa ini ya, buat partai dan buat para Nahdliyin. Nah, kalau kedua sosok antara nasionalis dengan NU, menurut Anda ini bagaimana nih potensinya? Ya, jadi pertama Ganjar sendiri sudah go public.
dan dia punya track record yang cukup bagus di dunia Jawa Tengah. politik. Jawa Tengah saja gubernur. Pak Mahfud ini merupakan tokoh nasional yang hari ini lagi naik daun. Dan beliau tidak punya dosa sejarah. Ini yang menjadi beban peringan untuk dia lebih gesit untuk lari ke depan. Intinya kalau PWNU Jawa Tengah, terus Rektor Wahid Hasim, begitu pula Katib PBNU itu menyangkuyung dan mendoakan. Ini publik akan merespon sangat positif itu. Dan jangan salah, kalau peristiwa ini muncul dari Semarang, muncul dari Unwahas yang kebetulan perguruan tinggi adalah terbesar NU, di Indonesia. Ini bukan hal-hal yang bukan hal yang remeh temeh gitu aja. Bukan, ini kode keras itu Anda melihat. Kode keras. Karena apa? Pasti bukan cuma publik Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kebetulan beliau adalah orang Madura, Pak Mahfud, itu akan merespon dengan positif. Banyak partai politik juga akan memberikan pertimbangan yang lebih luas untuk bisa mengakomodasi Ganjar ketika digabungkan dengan Prof. Mahfud. Dengan Profesor Mahfud. Karena ini peluang untuk menang menurut pandangan saya jika dibandingkan dengan Anies Ahaye, itu bobotnya lebih kuat di Ganjar dengan Prof. Mahfud. Betul. Anda pertimbangannya karena Pak Mahfud itu tokoh NU, kemudian Madura, kemudian di Jawa Timur juga kekuatannya NU, banyak ulama di situ, dan Jawa Tengah itu ya. Itu pertimbangannya di sana. Iya, jadi begini. Pak Mahfud ini pribadi yang clean. Kedua, track record beliau di akhir-akhir ini kan luar biasa. Kasus Sambo. Beliaulah yang mendorong sedemikian kuat sehingga terbongkarlah semua jaringan ini. Terus Kanjuruhan juga Mahfud kencang agar semuanya proses berjalan dengan baik. Nah, ini publik merespon dengan baik tentang track record kinerjanya sebagai Menko Polhukam. Ini prestasinya luar biasa. Pekerjaan berat banyak yang dipecahkan oleh beliau. Beliau orang yang lurus, orang yang tidak punya rasa takut untuk menghadapi siapapun. Ini yang dicari oleh masyarakat, warga bangsa ke depan di saat hukum hari ini mengalami kecarut-marutan, maka ketika tampil seorang wapres katakanlah yang punya kekuatan luar biasa di dunia hukum, ini akan mewarnai, minimal akan mempengaruhi kebijakan presiden kalau betul presidennya Pak Ganjar, sementara Pak Mahfud yang punya kapasitas yang luar biasa dan asas hukum saling mengisi Tapi kalau dari sisi kepemerintahan, kedua-duanya qualified. Pak Ganjar juga cukup lama terlibat di DPR, di legislatif, kemudian juga di eksekutif, juga Pak Mahfud yang pengalamannya luar biasa, eksekutif, legislatif, yudikatif di sini. Tergantung bagaimana simulasinya. Jadi kedua sosok ini antara nasionalis kemudian Nahdiyin ini menjadi sebuah penentu kemenangan dan juga sebagai memecah kebuntuan komunikasi politik. Betul. Jadi pertemuan kemarin itu saya kira merupakan pertemuan yang sangat bersejarah. Apalagi tokoh-tokoh yang ikut mendoakan. Ini Profesor Muzakir Ali. Itu teman saya itu. Profesor Muzakir mengatakan bahwa kedua tokoh ini menjadi pemimpin nasional RI 1, RI 2. Juga ketua Rois NU Jawa Tengah, Pak Ubaidillah Sodakoh, dia juga mendoakan. Ditambah Katib PBNU ikut mendoakan. Kurang apa coba? Ini saya kira akan sangat mempengaruhi pola berpikir masyarakat dan elit politik hari ini. Bisa jadi peristiwa itu menjadi bahan renungan para politisi di Jakarta. Jadi pertemuan di Universitas Wahid Hasim ini menjadi sebuah tes ombak, pemantik tes ombak gitu Bagaimana nih kalau pasangan antara Ganjar dengan Pak Mahfud MD ini dipasangkan, akan seperti apa reaksinya? Dan ternyata mayoritas kalau kita lihat itu responnya luar biasa ini kan bagaimana tim survei atau lembaga survei mungkin bisa nanti pasangan Mahfud MD dengan Ganjar masuk dalam radar perhelatan. Oke pemirsa, kita tunggu bagaimana sosok pasangan
Ganjar Pranowo dengan Profesor Mahfud MD, apakah ini akan menjadi sebuah pasangan yang benar-benar bisa dikawinkan dan bertarung di 2024 dalam pertarungan presiden dan wakil presiden? Kita tunggu perkembangannya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.